Pesan terakhir dari orang meninggal, perlukah dijalankan? Pemirsa beriman, pesan merupakan suatu unsur terpenting dalam suatu proses komunikasi. Dan dalam hidup ini, berkomunikasi dan saling mengirim pesan kepada sesama manusia merupakan suatu hal yang lazim dan wajar. Saling memberikan pesan tidak hanya berlaku bagi orang yang masih hidup, namun pesan juga berlaku bagi orang yang sudah meninggal, di mana pesan tersebut ditujukan kepada kerabat-kerabat dekatnya dan biasanya hal ini dikenal dengan wasiat. Bagi setiap umat muslim, sudah seharusnya memahami apa itu wasiat. Salah memahami wasiat bisa berdampak fatal, bahkan jika salah berwasiat bisa bernilai kezaliman. Lalu, bagaimanakah sebenarnya wasiat itu harus dilaksanakan? Dan apa sajakah ketentuan-ketentuan dari wasiat itu? Berikut penjelasannya. Kata wasiat dalam bahasa Arab memiliki makna yaitu perintah yang ditekankan. Sedangkan dalam makna yang luas, wasiat merupakan nasihat yang diberikan kepada seseorang yang dekat di hati, semisal anak, saudara, maupun teman dekat untuk melaksanakan suatu hal yang baik atau menjauhi suatu hal yang buruk. Wasiat juga dapat memberikan pengertian yang lain, yaitu memberikan pesan yang penting ketika hendak berpisah dengan penerima pesan ini. Dan biasanya diberikan saat merasa kematian sudah dekat, hendak berpergian jauh ataupun berpisah karena sebab lainnya. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Pemirsa, dalam hal ini wasiat yang akan dibahas khusus terkait dengan pesan yang disampaikan oleh orang yang hendak meninggal dunia. Dan wasiat jenis ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu memberikan wasiat kepada orang lain karena untuk melakukan suatu hal. Dalam hal ini contohnya seperti membayarkan hutang, memulangkan pinjaman dan titipan, bahkan untuk merawat anak yang ditinggalkan. Lalu kategori yang kedua, wasiat dalam bentuk harta. Wasiat seperti ini diberikan kepada pihak tertentu dan pemberiannya dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Pemirsa, jika kita ingin memberikan pesan atau wasiat kepada salah seorang kerabat atau orang yang terdekat kita, maka sebelumnya kita harus memahami betul bagaimana hukumnya. Dan hukum dari wasiat itu juga tergantung pada kondisi orang yang menyampaikan wasiat. Yang pertama yaitu, wasiat hukumnya akan menjadi wajib jika orang yang memberikan wasiat mempunyai hutang, menyimpan barang titipan atau menanggung hak orang lain. Kedua, wasiat yang hukumnya sunnah ditujukan untuk orang yang memiliki harta berlimpah dan ahli warisnya diberkecukupan. Dan dia dianjurkan untuk berwasiat agar menyedekahkan sebagian hartanya, baik sepertiga dari total harta atau kurang dari itu. Wasiat itu dapat diberikan kepada kerabat yang memang tidak mendapatkan warisan. Hukum wasiat yang terakhir yaitu adanya wasiat yang hukumnya makruh. Wasiat dapat dikatakan makruh jika harta milik orang tersebut sedikit dan ahli warisnya tergolong orang yang hartanya pas-pasan. Oleh karena itu banyak sahabat radhiyallahu anhu yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berwasiat dengan hartanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika kalian hendak meninggal dunia sebagai tambahan kebaikan bagi kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan Al-Albani. Pemirsa beriman, ternyata wasiat itu tidak sekedar menitipkan pesan kepada orang lain, tetapi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dilakukan. Ketentuan yang pertama yaitu orang yang berwasiat dapat meralat atau mengubah isi dari wasiat yang telah dibuatnya. Berdasarkan hadis dari Baihaqi, Umar berkata bahwa seseorang boleh mengubah isi wasiat sebagaimana yang dia inginkan. Lalu ketentuan yang kedua, wasiat harta tidak boleh melebihi sepertiga dari total kekayaan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, sepertiga. Namun sepertiga itu sudah terhitung banyak. Jika kau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin, lantas mereka mengemis-ngemis kepada banyak orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ketentuan lainnya yaitu, wasiat harta memang tidak boleh melebihi sepertiga dari total kekayaan, tapi dianjurkan untuk kurang dari sepertiga, sebagaimana keterangan dari Ibnu Abbas. Andai manusia mau menurunkan kadar harta yang diwariskan dari sepertiga menjadi seperempat, mengingat sabda Nabi, sepertiga akan tetapi sepertiga itu banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, wasiat yang terbaik adalah mencukupkan diri dengan berwasiat 1/5 dari total kekayaannya. Mengingat perkataan Abu Bakar, "Aku ridho dengan apa yang Allah ridhoi untuk dirinya, yaitu 1/5. Syahriyadus Salihin oleh Ibnu Utsaimin 144. Ketentuan kelima yaitu larangannya untuk berwasiat dengan lebih dari sepertiga. Hal ini hanya berlaku bagi orang yang memiliki hak ahli waris. Sedangkan orang yang sama sekali tidak memiliki hak ahli waris, maka dia diperbolehkan untuk berwasiat dengan seluruh hartanya. Wasiat ternyata hukumnya haram jika diberikan kepada ahli waris, karena ahli waris telah memiliki hak atas segala warisan, maka tidak memiliki hak untuk mendapatkan wasiat, walaupun hanya diberikan dengan nominal yang kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu telah memberikan kepada semua yang memiliki hak apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu tidak ada wasiat harta bagi orang yang mendapatkan warisan. Hadis riwayat Abu Daud dinilai sahih oleh Al-Albani. Ketentuan yang terakhir adalah, jika ada wasiat harta yang diberikan kepada orang yang telah mendapatkan hak warisan, ternyata itu harus disetujui oleh sebagian ahli waris. Karena jika sebagian yang lain menyatakan ketidaksetujuannya, maka isi dari wasiat tersebut hanya bisa dilaksanakan pada bagian yang menyetujui isi wasiat, dan tidak bisa diberlakukan pada bagian warisan yang tidak menyetujuinya. Pemirsa Berita Islami masa kini, ternyata pesan terakhir dari orang meninggal atau yang biasa dibilang sebagai wasiat perlu dilaksanakan. Karena hal ini sama saja seperti kita dititipkan sebuah amanah, di mana kita harus melaksanakan amanah tersebut. Tapi pemirsa, jika isi dari wasiat tersebut mengenai harta, maka hanya boleh diberikan sepertiga dari harta kekayaan orang yang berwasiat. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan hal tersebut. Selain itu, wasiat bisa saja hukumnya wajib, sunnah, ataupun makruh. Karena itu semua tergantung pada kondisi orang yang memberikan wasiat. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, seperti pembahasan dari Berita Islami masa kini tadi ada beberapa ya. Ada wasiatnya itu wajib untuk disampaikan, ada sunnah dan ada makruh. Kalau misal wajib, kalau tidak salah tadi adalah ketika memang dia mempunyai hutang. Jadi wajib atau harus amanah kita untuk menyampaikan hutang tersebut. Ahli warisnya. Benar banget. Terus kalau misal sunnah itu adalah salah satu, kalau nggak salah tadi ada kalau misalnya sunnah ini, misal dia hartanya berlimpah, dia mau menyedekahkan, harus disampaikan juga itu gitu. Dan wasiatnya tuh maksimal sepertiga dari hartanya itu bisa diwariskan ke orang lain kalau emang nggak ada ahli warisnya. Kalau nggak ada ahli warisnya memang, tapi kalau misalnya juga hartanya berlimpahnya ya, hartanya berlimpah, terus dia sudah memberikan kepada ahli warisnya, masih ada sisanya ini. Jadi bisa dikasih kepada, disedekahkan gitu. Tapi paling baik memang tadi dibilang sepertiga ya, maksimal sepertiga. Maksimal. Oke, ini sangat-sangat informatif untuk kita ya, karena pengetahuan baru juga buat saya. Benar. Selanjutnya kita akan membahas buat cewek-cewek di rumah nih, bagaimana sih cara mempercantik diri versi Islam. Penasaran banget, tapi nanti kita bahas aja kemana-mana. Tetap di Berita Islami masa kini. Allahu Akbar.